Dava di mana? Apa dia nggak ada niat untuk jagain mamanya? Dava kan sibuk om. Selain kuliah dia juga ada kerja. Tadi pagi aja berangkatnya buru-buru banget. Apa sih yang bisa dibanggakan jadi debt collector itu? Kalau nggak nyari masalah, ngancem-ngancem orang, ujung-ujungnya berantem. Om bener. Andai aja waktu itu Dava dan teman-temannya nggak berantem lawan preman. Ibu tentu nggak bakal meninggal. Aku juga nggak bakal menderita kayak gini. Lu sama teman-teman debt collector lu juga terlibat. Jadi lu harus tanggung jawab karena perkelahian kita membuat Ibu Amar meninggal. Ternyata Dava benar-benar terlibat dalam kematian Ambar. Pasti ini yang membuat Mutiara pergi dari rumah. Karena dia tahu siapa dalang kematian ibunya. Kali ini Dava benar-benar keterlaluan. Gak bisa aku maafkan. Dapa. Seharusnya lu itu berterima kasih sama kami. Karena kami telah melenyapkan saksi kuncinya. Ya udah sekarang jadi kita damai aja ya. Jadiin rahasia antara kita. Tapi kalau lu ngungkit-ngungkit masalah itu lagi, jangan salahkan kami kalau lu gua habisin juga. Bisa-bisanya lo ngabisin Pak Rahmat. Tega banget lo jadi orang. Gio! Marco, lu selamatin Gio. Gak bisa, mereka terlalu banyak buat lo. Udah lu gak usah mikirin gue, selamatin Gio. Yep. Udah jangan dikejar, udah. Jangan dikejar. Kurang ajar. Itu udah cukup buat jadi bahan pelajaran bagi mereka. Sebut. Dudukin. Kita istirahat dulu sebentar. Habis itu langsung bawa Gio ke rumah sakit ya. Nggak usah, gue baik-baik aja. Gue cuma sedikit pusing. Tadi gue pingsan gara-gara gue dipukulin belakang. Kenapa lagi? Masih pikirin Pak Rahmat? Dia itu harapan gue satu-satunya tadinya. Dia doang saksi kunci gue. Tapi dia malah dihabisin sama preman-preman pasar itu. Dan sekarang gue terpaksa harus cari bukti lain. Tapi gue bingung harus mulai dari mana. Udah Dav, lo tenang aja. Kita bakal tetap bantuin lo.
Thanks ya. Kalian berdua udah selalu bantuin gue. Tapi Dap, lo bakalan sulit untuk nanya orang di pasar. Preman-preman itu punya power untuk membuka mereka. Itu menjadi alasan kita susah untuk cari informasi. Dan mereka pasti lebih waspada dari sebelumnya. Gue nggak bakalan nyerah. Gue bakal terus cari bukti. Kalau bukan gue yang menyebabkan kematian di sana. Semoga pagi ini aku nggak ketemu Dava. Atau aku pasti bakal langsung emosi. Aku nggak mau bertengkar di rumah sakit ini. Apalagi kalau sampai terdengar sama Dewi. Semoga kamu bisa menganggap Tante Dewi sebagai pengganti ibu kamu. Biar kamu gak merasa benar-benar sendiri. Mungkin setelah Tante Dewi sadar, Papa akan jujur sama kamu. Kalau Papa ini ayah kandung kamu. Tiara, Pagi, Om. pagi. Ini baju ganti Tante Dewi sama keperluan yang lain. Sama ini juga ada cemilan buat kamu. Makasih ya, Om. Habis ini kamu pulang aja ya. Biar kamu bisa istirahat. Enggak, Om. Aku mau di sini aja. Aku mau nungguin sampai Tante Dewi sadar. Lagi pula, baju-baju aku masih ada kok. Kan masih ada koper aku. Permisi Mbak, ini kami ada beberapa alat medis tambahan, tolong segera ditebus di apotik ya, biar dokter melanjutkan penanganan. Makasih ya. Makasih ya, Sus. Om temenin ya. Sekalian nanti Om bayar juga. Sini aja dulu deh. Terus ini. Tiara, kamu ada kuliah hari ini? Sebenarnya ada sih, Om. Cuma nanti aku mau izin ke dosen aku. Aku pengen jagain Tante Dewi. Kasian kan kalau Tante Dewi di sini sendirian. Apalagi Om juga sibuk harus kerja. Iya, Om sebenarnya juga pengen jagain Tante Dewi seharian. Tapi hari ini Om ada meeting dan harus buru-buru ke kantor. Nanti deh kalau selesai meeting, Om langsung ke sini. Sekalian deh nanti Om ajak si Neni deh buat jagain Tante Dewi juga. Pekerjaan kamu gimana? Apa kamu nggak ada niat untuk cari kerjaan yang lain yang lebih nggak menyita waktu? Selain masalah hutang, sebenarnya nggak ada alasan lain lagi yang membuat aku harus bertahan di sana. Karena sekarang aku udah tahu siapa orang yang terlibat dalam kematian ibu. Tapi aku masih membutuhkan pekerjaan itu sampai aku bisa menemukan pekerjaan baru. Iya, nanti aku coba pertimbangin saran Om. Terus Dava di mana? Apa dia nggak ada niat untuk jagain mamanya? Dava kan sibuk Om. Selain kuliah dia juga ada kerja. Tadi pagi aja berangkatnya buru-buru banget. Apa sih yang bisa dibanggakan jadi debt collector itu? Kalau nggak nyari masalah, ngancem-ngancem orang, ujung-ujungnya berantem. Om bener. Andai aja waktu itu Dava dan teman-temannya nggak berantem lawan preman. Ibu tentu nggak bakal meninggal. Aku juga nggak bakal menderita kayak gini. Aura,
Jadi sebenarnya Dava terlibat dalam perkelahian di pasar Rawa Beji yang udah bikin nyokap lo meninggal. Tiara, tolong kamu jujur sama Om. Sebenarnya ada masalah apa kamu sama Dava? Om yakin, pasti lebih dari sekedar masalah pertandingan MMA itu kan? Sebenarnya aku pengen banget jujur, Om. Karena apa yang dilakuin Dava itu udah merenggut semua kebahagiaan aku. Tapi aku nggak mau ada masalah lagi sekarang. Apalagi Tante Dewi belum siuman. Enggak, Om, nggak ada masalah lain. Cuma gara-gara pertandingan MMA itu doang. Wajah kamu itu nggak bisa bohong, Tiara. Kalau cuma sekedar pertandingan itu, wajah kamu nggak akan semarah ini. Om udah tahu yang sebenar-benarnya. Dava terlibat kasus kematian ibu kamu kan? Om tahu dari mana? Dari informan Om. Beberapa hari ini dia selidiki Dava terus. Syukurlah kalau Om udah tahu. Sebenarnya aku selama ini nahan banget buat nggak cerita ke Om. Tapi aku juga pertimbangin kondisinya Tante Dewi. Aku bener-bener gak nyangka aja, Om. Sedih sama kenyataannya. Om minta maaf ya atas semua yang terjadi. Om benar-benar prihatin. Om janji sama kamu, Om akan menghukum Dava. Ya. Dan sekarang kamu gak usah mikirin itu lagi, ya. Nanti kamu kuliah aja, ya. Jangan sampai masalah Tante Dewi itu mengganggu kegiatan kuliah kamu. Tante Dewi juga pasti nggak mau. Lagi pula kan nanti juga ada Neni, ya. Oke. Iya, Om. Makasih ya, Om. Aku bersyukur banget dipertemukan sama orang sebaik Om Rizal sama Tante Dewi. Berkat kalian, aku jadi bisa mengejar cita-cita aku sebagai sarjana. Wajar kalau papa baik sama kamu, Mutiara. Karena kamu anak papa satu-satunya. Atas nama Dewi Anissa. Ya. Kamu siap-siap kuliah aja ya. Biar Om yang ngurus aja. Ya udah, aku pamit ya, Om. Itu jangan lupa cemilannya diambil. Oh iya, makasih ya, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mbak.